terus kemudian sudah harus menggunakan pola, paradigma, cara berorganisasi yang baru, yang kaku, yang hanya sekedar seremonial, itu memang sudah harus ditinggalkan. Kita bicara era kolaborasi. Kita sudah akan sangat ketinggalan dengan anak-anak muda yang lain. Halo sahabat MI Podcast, telah hadir di studio kita Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asad Gusma. Halo Bang, apa kabar? Salam sehat Bang Stefanus. Salam sehat, kabar baik. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bang Stefanus. Pertanyaan saya nih Bang, setelah terpilih menjadi Ketua Umum Pemuda Katolik, apa program yang akan Abang jalankan? Jadi sedikit memperkenalkan dulu ya. Jadi Pemuda Katolik ini kan berdiri sejak 1945. Official 1945. Kemudian hari ini juga kita ada di 32 provinsi dan 289 kabupaten kota. Meskipun sedang melakukan perapian dan konsolidasi database gitu. Di kongres terakhir di Kota Semarang bulan November yang lalu, puji Tuhan secara aklamasi saya terpilih dipercaya teman-teman di seluruh daerah. Kita mengusung satu gagasan besar atau satu komitmen organisasi yang tertuang di dalam visi misi pada saat mencalonkan diri, namanya Pemuda Katolik Menuju Reborn and Grow Further. Jadi lahir baru dengan persepsi pengelolaan dan paradigma cara berorganisasi yang baru. Tetapi juga kita ingin bertumbuh, berkembang bersama dengan memberdayakan sumber daya kader yang ada di internal gitu. Maka kalau ditanya program pertama yang sedang kita jalankan pertama kali ini adalah menyelesaikan proses clustering kader, bahasanya begitu. Clustering kader sementara ini kita mengelompokkan sumber daya internal kita di 6 klaster. Ada klaster jurnalis, klaster politisi atau yang punya passion ke politisi, lalu klaster akademisi, peneliti, lalu klaster UMKM pengusaha, klaster ASN, dan klaster lawyer. Nah, kenapa kami harus melakukan clustering itu? Supaya gerak langkah organisasi ini berdasarkan atau berangkat dari sumber daya kader itu. Jadi misalkan kita bicara ada 2 wilayah besar nih di Indonesia dalam perspektif kita secara konsepsi gagasan organisasi ya. Ada namanya etalase politik Kristiani, ada etalase politik konsolidasi. Etalase politik Kristiani itu misalkan daerah-daerah yang secara jumlah ya, saya tidak memakai persepsi minoritas-minoritas ya, tapi secara jumlah kita lebih banyak gitu. Atau dikatakan daerah basis Kristiani. Etalase politik konsolidasi itu daerah-daerah yang secara jumlah kita bukan basis di situ, umat kita sedikit di situ. Nah, clustering inilah yang akan hasil clustering inilah yang akan nantinya kita distribusikan untuk kemudian punya potensi, punya peran, punya andil terhadap daerahnya masing-masing. Contoh misalkan kita bicara isu tertentu, misalkan isu Papua misalkan. Papua kan kita masukkan di dalam etalase politik Kristiani. Artinya kiprah Pemuda Katolik harus lebih nyata di sana karena itu daerah basis. Maka pada saat isu Papua, isu kemanusiaan di Papua, atau isu kesejahteraan di Papua, atau isu ketidakadilan di sana, Pemuda Katolik harus ambil peran lebih banyak. Maka klaster UMKM pengusahanya harus muncul di sana, klaster lawyernya harus mengadvokasi kasus-kasus di sana, klaster akademisinya harus mampu memberikan pandangan-pandangan akademis di sana. Jadi ini peran yang mau kita mainkan atau kita agregasi secara nasional. Yang kedua, paradigma baru pengelolaan organisasi, salah satunya yang kita mau dorong adalah soal kemandirian organisasi. Ini memang membutuhkan effort yang cukup banyak karena pertama yang harus kita bangun adalah ekosistemnya. Ekosistem kemandirian organisasi ini kan ibarat kata adalah merubah gaya fundraising organisasi yang sebelumnya misalkan by proposal kegiatan gitu misalkan, sekarang sudah harus kita
rubah konsepnya, rubah gayanya dengan kolaborasi dan kerjasama program, atau bahkan mendorong kader-kader yang di klaster UMKM pengusaha tadi untuk punya satu unit kerja bisnis. Makanya dari awal pelantikan, puji Tuhan hari bulan Januari saya dilantik oleh Bapak Kardinal, dan berkesempatan hadir juga Pak Menteri BUMN. Kami juga langsung berkomunikasi untuk bagaimana pemuda Katolik mendapatkan kesempatan untuk kerjasama dan kolaborasi. Salah satunya melalui Pertasop. Pemuda Katolik ini dia jadi berorientasi mengarah kemana nih Bang? Politik apa keagamaan? Sosial politik kemasyarakatan. Kami ini kan organisasi sosial politik kemasyarakatan. Kami melakukan gerakan moderasi beragama itu bukan dengan dengan program-program yang sifatnya hanya liturgis ya, hanya urusan gereja, tidak. Jadi kami menjadi kelompok yang kemudian menyuarakan ajaran-ajaran kasih, nilai-nilai yang kami pahami dan kami yakini dalam bentuk gerakan aksi sosial politik kemasyarakatan. Jadi kita dari teman-teman kader ya, misalkan yang jadi DPRD ya, nantinya mereka akan mempraktekkan bagaimana menjadi politisi yang baik, yang bermartabat begitu, membawa satu misi politik yang bermartabat untuk keadaban publik misalkan. Pada saat mereka sudah di bidang mereka di Dewan misalkan seperti itu. Jadi kita mau organisasi sosial politik kemasyarakatan. Tadi saya sambung ya. Kenapa kita besok membuat PBH atau Perkumpulan Bantuan Hukum atau Rumah Konsultasi Hukum? Yeah. Karena kami merasa bahwa era sekarang bukan lagi era statement saja, ya kan? Ini misalkan contoh, setiap ada kejadian sesuatu, kita misalkan ada satu simbol agama misalkan tertentu yang dirusak atau diapa. Itu kan hampir rata-rata statementnya sama semua organisasi, mengutuk, mengecam, meminta kepada kepolisian untuk segera mengusut tuntas para pelaku, gitu-gitulah. Iya, sampai kadang-kadang saya bercandain ke kawan-kawan, itu statement jangan dihapus, nanti kalau ada kejadian lagi itu tinggal diganti tempat, waktu dan tanggalnya, karena semacam template. Maka kita buat PBH untuk mengadvokasi kasus-kasus rakyat pro bono yang kemudian akan membuktikan itu sebagai bentuk implementasi gerakan moderasi beragama. Gerakan moderasi beragama itu kan ya harus seinklusif mungkin kan. Kayak kemarin teman-teman Jawa Tengah misalkan kasus Wadas misalkan. Itu bukan wilayah politik Kristiani. Karena di sana mayoritas Muslim, nah, NU misalkan. Ya kita turun langsung. Kalau kita besok punya PBH, bahkan kita bukan yang sekedar turun membantu, tapi kita turun mengadvokasi bersama masyarakat. Kasusnya apa? Karena background saya aktivis, saya dari tahun 2000 sampai 2005 aktif mengadvokasi kasus-kasus tanah di Sragen, Jawa Tengah, kemudian bersama masyarakat. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang sekarang saya bawa. Terus ada workshop soal, nanti kita juga akan launching namanya Gerakan Nasional Pemuda Penggerak Transformasi Digital. Bagaimana itu, Pak? Itu kerjasama dengan Kominfo, dari Kementerian Kominfo. Kominfo ini juga sama, sedang membangun satu ekosistem digital menuju transformasi digital. Jadi pada saat infrastruktur jalan, pembangunan kabel optik, terus kemudian menuju analog switch off, itu kan masyarakatnya harus disiapkan supaya mereka welcome terhadap situasi menjelang transformasi digital lah, kira-kira itu. Maka kita akan punya target 10.000 kader penggerak transformasi digital selama satu periodisasi ini. Tugas mereka apa? Mensosialisasikan, ikut ke masyarakat mensosialisasikan. Jadi bagaimana, termasuk juga unsur-unsur bagaimana menggunakan sosial media yang baik, budaya sosial media, attitude sosial media, itu juga akan kita sosialisasikan. Nanti akan kita launching di Rakernas. Lalu kita juga kemungkinan besar, kalau tidak tanggal 20 Mei, mungkin di Rakernas kita juga launching nanti gerakan Angkat Satu Saudara Jilid 2. Apa itu Bang gerakan? Nah, gerakan Angkat Satu Saudara ini sebenarnya sudah kita inisiasi sejak COVID. Kita salah satu organisasi yang juga dipercaya oleh pemerintah untuk terlibat di dalam pendistribusian bantuan sosial waktu COVID. Jadi konsepnya sederhana. Kalau COVID dulu, kan dampak pandemi ini kan luar biasa. Betul. Untuk saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip misalkan terpaksa harus
tidak bekerja, bukan bekerja dari rumah, terpaksa tidak bekerja. Contoh misalkan saudara-saudara kita ojek online misalkan, atau saudara-saudara kita pedagang di pasar-pasar tradisional. Itu kan pasti saat itu kan pasti off mereka. Iya. Nah, kita mau coba mulai namanya gerakan angkat satu saudara, yaitu kita yang relatif diuntungkan, bukan diuntungkan apa, mempunyai satu kehidupan karena berkat Tuhan yang sedikit lebih lah, berbagi kepada satu saudaranya, bisa depannya, bisa kanan kirinya, bisa belakangnya, untuk mencukupi minimal 2 minggu. 2 minggu itu, kenapa waktu itu 2 minggu? Karena waktu itu kan apa istilahnya waktu itu lockdown ya? Iya, betul. Apa namanya waktu itu PPKM atau apa ya yang pertama, saya lupa. Itu kan 2 minggu. Jadi kita minta kepada seluruh kader yang memang berpendapatan ada kelebihan, kita mulai menggalakkan namanya Gerakan Nasional Angkat Satu Saudara. Dan puji Tuhan, itu awalnya diinisiasi oleh kader-kader kita sendiri, lalu meluas, banyak orang yang tertarik untuk ikut itu. Kadang-kadang mereka hanya misalkan, saya nggak berani keluar rumah karena untuk ngasih bantuan langsung gitu kan. Iya. Saya sumbang uang saja. Nah, di Gerakan Nasional Angkat Satu Saudara itu kami buat paket-paket sembako yang untuk 2 minggu. Mulai dari yang 100.000, 200.000, 300.000, semampunya. Itu pengumpulan dananya dari kader-kader pemuda Katolik. Awalnya dari kader pemuda Katolik, tapi kan kita kemudian kan respon masyarakatnya bagus. Sampai 20.000 paket kami. Belum yang kemudian kami diminta oleh Kemensos waktu itu untuk juga ikut terlibat mendistribusikan bantuan. Banyak sekali, dan ada kebanggaan dari kami para kader-kader pemuda Katolik terlibat dalam situasi itu. Nah, sekarang kita lanjutkan jilid 2, tapi isunya berbeda. Isunya Gerakan Nasional Angkat Satu Saudara dalam rangka pencegahan stunting. Maka kita mau galakkan Gerakan Nasional Angkat Satu Saudara pencegahan stunting. Bagaimana caranya? Sama konsepnya. Kita melihat kanan kiri kita akan maksimalkan itu kader-kader kita dulu. Ada nggak rumah tidak mampu yang kebetulan mungkin ada ibu hamil, tidak punya pekerjaan, atau sudah ada anak balita tetapi rumah tidak layak, tidak mampu, tidak ada pekerjaan. Nah, itulah target-target yang menjadi target dalam Gerakan Nasional Angkat Satu Saudara. Itu yang kita namakan nanti itu saudara asuh. Nah, saya misalkan nanti saya yang membantu, saya namanya saudara pengasuh. Jadi saya datang ke keluarga itu menjelaskan bahwa Bu, Pak, misalkan kita harus mencukupi gizi dari anak-anak balita, atau mungkin ibu yang sedang hamil juga harus mulai siap-siap prepare, kemudian terbuka dalam pendiskusian, dan ini bahaya nanti kalau sampai anaknya kekurangan gizi atau apa. Nah, tapi tidak hanya itu saja, kita nanti juga memberikan bantuan berupa asupan tambahan gizi, protein, telur, daging, atau susu, atau vitamin untuk ibu hamil, atau vitamin untuk anak balita. Jadi kita juga dapat paket-paketnya. Ini kita lagi kemas ini kira-kira 200.000 untuk 1 minggu. Ada patokan sampai umur berapa? Enggak, jadi ini kan gerakan sosial ya. Oke. Pada saat saya misalkan ketemu dengan saudara asuh, saya berbagi sedikit yang saya bilang tadi, tetapi kan ini harus kita buat database. Ini harus kita teruskan aspirasi ini, fakta lapangan ini kepada pemangku kepentingan, pemerintah dalam hal ini. Supaya pemerintah daerahnya juga ngeh, masih ada warganya yang harus kemudian diperhatikan dalam soal pencegahan stunting. Besar. Di Jawa ada, Jawa Timur misalkan, Situbondo, Bondowoso itu ada. Terus di Sulawesi Tenggara, Papua, NTT, masih banyak sekali yang daerah-daerah rawan stunting. Nah, ini kita coba komunikasi dengan BKKBN juga. Kemungkinan ya kita mengarahkan supaya BKKBN dengan pemuda Katolik akan ada semacam kerjasama gitu. Terus ada juga nanti workshop soal unit kerja bisnis. Jadi kami salah satunya ada Pertashop. Lalu nanti ada workshop soal bank sampah berbasis aplikasi.
Gimana tuh Bang? Jadi bank sampah ini begini, ini sebenarnya isu soal lingkungan hidup Laudato Si kalau di Katolik okay. ya, Laudato Si. Jadi ini menjadi satu isu strategis kita untuk nantinya dijalankan oleh teman-teman provinsi. Target kita satu provinsi satu bank sampah. Bukan soal nantinya akan mendatangkan keuntungan secara ekonomis ya, tetapi kepedulian terhadap isu itu. Kita sudah mulai jalan oleh teman-teman Pemuda Katolik Banten, namanya Bank Sampah Petra. Petra itu Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan bangsa. Nah, mulai jalan bekerjasama dengan aplikasi. Jadi sudah berjalan berapa lama Bang? Baru. Jadi kurang lebih mungkin belum ada setahun. Oke. Itu bank sampah pertama Pemuda Katolik yang berbasis digital. Ada supporting, ada kerjasama dengan beberapa perusahaan yang mensupport aplikasinya. Sekarang mereka sedang bangun komunikasi tuh dengan Gramedia, dengan sekolah-sekolah. Kan tantangan kita sebenarnya di pemilahan. Nah itu yang memang harus sekaligus mengedukasi hal semacam ini. Lalu mereka juga sudah menawarkan proposal kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah teknik untuk memproduksi sebuah alat yang akan membuat bahan daur ulang itu. Jadi mereka kemarin ketemu saya di sekretariat, mereka bawa contoh tatakan gelas, tatakan piring yang dibuat dari tutup botol aqua yang dipanaskan lalu dipres langsung dicetak. Keren. Didaur ulang menjadi. Ya, jadi menjadi punya nilai ekonomis gitu. Tapi meskipun targetnya tidak ke sana, target ke sana itu jauh sekali karena kalau orientasinya ke sana akan lelah teman-teman. Karena kok nggak untung-untung ya. Bukan itu, tapi target kita adalah justru membangun satu gerakan sosial, isunya soal lingkungan hidup. Nanti ada juga workshop soal jurnalis dan media handling. Kan banyak nih kader-kader kita yang wartawan. Ada kader-kader kita juga yang passionnya ke jurnalis. Jadi ini harus kita fasilitasi. Jadi dimulai dari apa project-nya? Kami akan membangun satu sistem di mana bagaimana sih sebuah organisasi yang ideal, yang dalam konteks dunia digital itu apa? Sudah punya akun sosmed belum? Adminnya siapa? Nanti cara membuat rilis gimana? Cara membuat konten-konten untuk dipublikasikan bagaimana? Kita mengarah ke sana. Ya kira-kira itu yang nanti kita bahas di Rakernas. Kita bahas 4 hari 3 malam di Sulawesi Utara. Hari ini confirm sekitar 129 peserta. Memang tantangan cukup banyak. Tapi hari ini kita sudah memulai untuk mencoba untuk speed tinggi. Jadi kita kasih contoh kepada teman-teman daerah. Setiap kali aktivasi jaringan itu pasti akan ada dampaknya untuk organisasi. Kita ketemu siapapun, kan kebetulan saya karena PR ya, karena saya PR, jadi setiap kali saya ketemu siapapun pasti ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Ketemu Menteri Pemuda dan Olahraga misalkan, kan ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Apa? Oh, program-program kewirausahaan, oh beasiswa, misalkan begitu. Ketemu Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, ternyata ada juga bisa program-program yang bisa dijalankan oleh pemuda. Ketemu dengan Menkominfo, ternyata ada juga. Ketemu BKKBN, kita juga ada workshop nanti dengan BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kita juga, karena di NTT misalkan basis kita, itu kan banyak sekali kasus-kasus pekerja migran yang memang harus diadvokasi. Nah, kita punya peran besar karena kita kan basis kita itu kan paroki. Di Indonesia ini kira-kira ada 1288 paroki. Kalau mungkin bisa kurang bisa tambah, saya belum detail datanya. Ada 37 keuskupan. Artinya ada potensi umat kita. Ini kita bicara yang eksklusif dulu ya, maksudnya yang umat internal kita dulu. Ada potensi umat kita atau anaknya umat kita yang akan menjadi pekerja migran, yang harus disosialisasikan, harus dikasih edukasi, harus dikasih penjelasan bahwa syaratnya harus yang benar. Kalau jalan begini, jangan sampai nanti di sana ada masalah. Kalau di sana ada masalah, mengadunya ke siapa? Lalu itu kita akan membangun MOU dengan BP2MI. Tanggal 19 nanti pilot project pertama BP2MI di Flores Timur nanti tanggal 19 Mei. Artinya segala komunikasi kita kembangkan untuk punya dampak terhadap masyarakat, dan tentunya eksistensi organisasi dengan sendirinya akan naik dan akan dikenal oleh publik, kayak itu. Jadi apa nih Bang yang membedakan organisasi pemuda Katolik ini sama organisasi pemuda lainnya?
Yang menjadi pembeda pasti anggotanya, Karena kita spesifik ya. Iya. Karena namanya Katolik, ya pasti anggotanya semua Katolik. Itu yang jadi pembeda. Emang harus Katolik ya Bang yang akan menjadi anggotanya? Karena kita kan organisasi yang kebetulan membawa identitas agama, tetapi bukan gerakan sosialnya atau aktivitas organisasinya tidak melulu bicara soal agama dalam konteks ajaran, kitab suci gitu tidak, tapi kita implementasi nilai-nilai agama dalam implementasi nilai-nilai ajaran agama Katolik dalam kehidupan sosial politik masyarakat melalui organisasi. Yang kedua mungkin yang menjadi pembeda adalah secara rutinitas organisasi, kemudian bicara atribut, bicara struktur, itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan teman-teman yang lain, meskipun sama juga struktur di provinsi, tapi kadang-kadang namanya beda. Yang ketiga tentu spirit ya, spirit kita ini, spirit dalam perjuangan kita ini, kalau spirit besarnya sama untuk konteks Indonesia sama, tapi di internal ya, kita ini kan satu-satunya teladan gerakan kita ini kan Yesus. Ya kan, jadi di Pemuda Katolik saya nggak tahu juga organisasi lain karena saya tidak mengetahui dan secara detail. Di kita ini memang diajarkan untuk atau digembleng untuk berbagi, melayani, berkorban seperti itu. Karena semua ini kan hampir misalkan semua sudah punya pekerjaan nih, bahkan sudah punya keluarga, tapi kadang-kadang meluangkan waktu, kemudian energinya, bahkan kadang-kadang uang pribadi untuk ngurus organisasi tadi, untuk mengurusi banyak orang yang kemudian kita yakin dampaknya untuk masyarakat. Sehingga kalau di Pemuda Katolik sendiri, fraternitas ya, atau bahasanya adalah soal persaudaraan, bersama-sama, gotong royong, itu selalu kita kita sampaikan terus ke teman-teman di kader daerah. Ya karena dulu kan kita ini sangat dekat waktu itu dengan Partai Katolik zaman itu ya. Bahkan bisa dikatakan dulu dianggap underdog dari Partai Katolik gitu. Secara institusi kita ini ormas. Jadi harus punya anggota, merekrut, menggalang gitu. Tapi secara genetik ya, kita ini organ kader, tempat penempaan anak-anak muda. Tetapi bahasa kerennya sekarang ya tempat untuk bagaimana kita membahas bagaimana terdistribusinya kader-kader Katolik. Jadi kader terbaik gereja yang akan dipersembahkan untuk bangsa dan negara di bidang-bidang yang cukup banyak tadi. Kader terbaiknya di bidang ekonomi UMKM, persembahkan kepada bangsa dan negara dengan kamu jadilah pelaku UMKM yang tidak hanya bicara ekonomis tetapi juga pemberdayaan. Kader terbaiknya di bidang hukum, lawyer, hakim, atau apa, silahkan. Kami persembahkan kalian untuk bangsa dan negara, tetapi jadilah lawyer yang membela kepentingan masyarakat. Gitu. Jadi memang itulah secara genetik sebenarnya kita di situ. Jadi untuk closing statement kita nih Bang, apa harapan Abang untuk pemuda Katolik yang ada di seluruh Indonesia? Harapan saya sebagai ketua umum kepada teman-teman kader, pengurus, tentu satu hal saja. Tuhan sudah kasih kita berkah. Ya. Kita saatnya berbagi. Berbagi dalam konteks apa? Bukan berbagi uang atau apa, tapi berikan apa yang kita punya, yang hari ini sudah Tuhan beri untuk kemajuan organisasi. Memikirkan bagaimana organisasi ini berjalan dengan baik dan berdampak untuk masyarakat. Terus kemudian sudah harus menggunakan pola, paradigma, cara berorganisasi yang baru, yang kaku, yang hanya sekedar seremonial, itu memang sudah harus ditinggalkan. Kita bicara era kolaborasi. Kita sudah akan sangat ketinggalan dengan anak-anak muda yang lain. Hari ini kalau kita bicara soal konsep digitalisasi, kolaborasi, bagaimana menggunakan media digital untuk pengembangan komunitas, mungkin hari ini kita kalah, bisa jadi dengan anak-anak SMA kita juga kalah hari ini. Tapi yang kita punya kan kita punya struktur di seluruh Indonesia, kita punya sumber daya di seluruh Indonesia. Nah, itulah kekuatan kita untuk kemudian keluar
tidak hanya bicara di dalam saja, tapi keluar, membangun atau mengaktifasi satu jaringan, kemudian dia mengajak kolaborasi. Nah, kolaborasi ini akan punya dampak yang sangat luar biasa. Jadi, terima kasih Sama-sama, Mbak. Bang Stefanus udah berbincang-bincang dengan kita di studio MI Podcast. Siap. Terima kasih undangannya. Salam sehat.